Jadi mati itu ternyata sakit. Bagaimana tidak? Nyawa membersamai raga kita sudah berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? Ya sesuai dengan umur kita. Bahkan sebelum itu nyawa sudah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di raga kita ketika kita berumur 120 hari di rahim ibu kita masing-masing. Tahun kita belum dihitung, tapi nyawa sudah ditempelkan. Lalu kemudian kita lahir, sampai sekarang nyawa itu bersama dengan raga kita. Lalu bagaimana kira-kira rasa ketika nyawa dipisahkan dengan raga yang begitu lama? Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam ditanya, "Kaifa wajadtal maut?" Wahai Musa, bagaimana engkau merasakan mati? Nabi Musa ditanya oleh Allah, bagaimana engkau merasakan mati? Kata Nabi Musa ketika ditanya bagaimana merasakan mati, Nabi Musa lalu kemudian menjawab, Jadi kalau Allah mudahkan, lisan Allah akan berikan keteguhan untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga tak terasa seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah dudukkan kita di salah satu tempat yang paling Allah suka. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah sukai mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan bab terkait dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Sebelum saya menyampaikan tentang hari kebangkitan, di antara yang terjadi kepada semua orang yang telah mendahului kita, bahwa ketika fisik mereka habis, ketika sebagian tulang belulang mereka habis, berapapun lamanya orang yang telah mendahului kita, ternyata ada satu tulang yang tidak akan pernah habis berapapun lamanya. Ada tulang yang tidak akan pernah punah berapapun jumlah waktu yang sudah dilewati oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Satu di antaranya pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didokumentasikan oleh Imam Muslim, lalu kemudian juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bnu Adam ya'kuluhu turab. Semua anak cucu Adam ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, seiring dengan berjalannya waktu, maka semuanya akan habis dimakan oleh tanah. Maknanya semuanya akan berubah menjadi tanah. Ketika berubah menjadi tanah, ternyata ada illa ajabuz zanab. Ada satu di antara yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah hancur, yang disebut dengan ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu adalah tulang ekor. Dan ketika tulang ekor itu tidak hancur, kata baginda Rasul, minhu khuliqa wa minhu yurkab.
dari tulang ekor itulah nanti kemudian Allah ciptakan kita kembali, dan dari tulang ekor itulah nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala susun kembali. Berarti melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika orang mati, ketika orang meninggal, bukan bermakna berakhirlah segala-galanya. Karena ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada proses yang perlu kita pertanggungjawabkan, karena di sana nanti ada yang disebut dengan hari kebangkitan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati? Ternyata ada satu tulang ekor yang tidak akan pernah habis, tak pernah busuk, dan dari tulang ekor itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita membaca surat An-Naba, satu di antara yang dinyatakan oleh orang-orang yang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja, menjadi debu saja. Kenapa? Kalau menjadi debu kan sudah berakhir segala-galanya. Tapi bahwa kematian itu bukan menentukan akhir dari segala sesuatu, tapi proses awal kita melewati perjalanan akhirat kita. Maka ketika menjadi proses perjalanan akhirat kita, berarti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita kembali, dan hari kebangkitan itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok bahwa hari kebangkitan ini akan terjadi, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan petunjuk terkait dengan kisah Nabi Uzair. Bapak Ibu, kalau orang-orang Nasrani meyakini anak Tuhan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi meyakini anak Tuhan itu adalah Uzair ibnullah. Dia katakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Kenapa Uzair disebut dengan anak Tuhan? Karena Uzair menghilang selama mi'ata amin, selama 100 tahun, thumma ba'asah. Setelah 100 tahun Uzair menghilang, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kembali. Kemana Uzair 100 tahun menghilang itu? Ternyata Uzair Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Allah wafatkan berapa lamanya? 100 tahun. Bagaimana Uzair itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan? Saat Uzair meragukan kalau kampung itu sudah habis porak-poranda dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sehingga tak ada penghuninya lagi, apakah mungkin kampung itu akan kembali ramai seperti sebelumnya? Maka Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan kuasanya, maka Allah wafatkan Uzair selama 100 tahun. Dan Uzair saat melakukan safar, saat melakukan perjalanan, lalu kemudian berhenti di sebuah pohon. Saat berhenti di sebuah pohon, lalu kemudian Uzair istirahat di pohon tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Saat Allah bangunkan Uzair setelah dia wafat berapa? 100 tahun kemudian. 100 tahun kemudian ketika Uzair melihat minuman itu masih utuh. Tapi ketika Uzair mencari di mana keledai yang dia bawa untuk melakukan safar, ternyata keledai itu sudah tidak bisa dilihat lagi. Saat didekati, yang ada hanya tulang belulang. Kenapa? Karena masanya sudah 100 tahun lamanya. Sudah 100 tahun lamanya. Maka Uzair ketika ditanya berapa lama ketika melewati waktu 100 tahun itu, kata Uzair, aku melewati waktu 100 tahun itu ibarat 1 hari atau kemudian setengah hari. Itu kata Uzair. Maka wafatnya Uzair 100 tahun. Ketika Uzair ditanya saat dibangkitkan, maka Uzair mengatakan perjalanan yang dia lewati itu hanya, kata Uzair, hanya 1 hari atau kemudian setengah hari. Itu yang dikatakan oleh Uzair. Maknanya apa? Bahwa berapapun lamanya orang yang telah mendahului kita, ketika bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, waktu itu terasa sebentar. Uzair mengatakan cuman 1 hari atau kemudian setengah hari. Itu yang dikatakan Uzair. Lalu kalau kemudian kita hari Jumat membaca surat Kahfi, Allah tidurkan ashabul kahfi itu selama 300 sinina wazdadu tis'a.
Allah tidurkan Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Kalau Uzair cuma 100 tahun, tapi bukan Allah tidurkan, Allah wafatkan. Kalau Ashabul Kahfi Allah tidurkan 309 tahun. Apakah mereka busuk? Apakah mereka punah? Ternyata tidak. Hanya mereka merasa lapar saat terbangun dari tidur lamanya 309 tahun. Bapak Ibu, ada yang tidur sampai 3 hari 3 malam? Wah, ada? Tak ada. Jangankan 3 hari 3 malam, kita mau tidur 1 hari 1 malam full saja kadang sudah tidak sanggup. Ada salah satu sahabat, dia koma selama 11 hari. Dia koma 11 hari. Orang yang menunggunya sudah menganggap bahwa dia akan mati karena ternyata sakit yang dia derita itu cukup parah. Maka saat dia terjaga dari waktu yang 11 hari lamanya, kata dia seperti tidur 1 malam saat terbangun, saat terjaga. Dan yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan tidak sadar selama 11 hari itu, yang menghantui pikirannya adalah bagaimana sholatmu. Dia bercerita bagaimana sholatmu. Jadi bagaimana sholatmu, bagaimana sholatmu, bagaimana sholatmu. Lalu kemudian setelah kejadian dia koma 11 hari, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu kadang-kadang meninggalkan sholat, lalu kemudian setelah itu tak pernah meninggalkan sholat lagi sampai sekarang. Orangnya masih muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sadarkan dia selama 11 hari. Orang yang menunggunya saja sudah mulai letih, tapi baginya seperti tidur 1 malam. Seperti tidur 1 malam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ternyata waktu yang dilewati lama itu terasa sebentar bagi orang yang bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapapun lama orang yang telah mendahului kita, karena ada satu tulang yang akan binasa, dari tulang itulah nanti kemudian kita disusun dan kemudian kita dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat Rasul namanya Abu Razin. Abu Razin bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya ya Rasulullah? Kaifa yu'idullahul khalqa? Rasul, bagaimana Allah mengulang penciptaan? Allah kan sudah ciptakan. Lalu seiring dengan berjalannya waktu dan waktu yang sudah Allah tentukan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan habis satu persatu. Semuanya akan habis satu persatu, dan habisnya semua ciptaan Allah itu ketika kiamat terjadi. Maka Abu Razin bertanya, kalau semuanya sudah habis, semuanya sudah mati, bagaimana Allah mengulang penciptaan tersebut? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma idza mararta biwadi qaumik." Kalaulah seandainya engkau melewati satu buah lembah, dan ketika engkau melewatinya jadban, dalam keadaan kering kerontang. Lalu kemudian summa mararta bihi yahtazzu hadran. Lalu kemudian engkau melewati lembah itu kembali di waktu yang lain, lalu kemudian lembah itu menjadi hijau. Pernah tidak engkau melewati hal yang sedemikian? Maka Abu Razin mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Bapak Ibu, kalau kita melewati satu tempat dan waktu kita melewatinya di musim kemarau, maka tempat itu akan kering kerontang. Tapi ketika kita melewatinya di musim hujan, maka kemudian tempat itu menjadi hijau. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada Abu Razin. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Fatilka ayatullah fi khalqih." Dan itu di antara tanda bagi Allah mudah untuk mengulang penciptaan, untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Rumput tidak ditanam, tapi kemudian rumput itu akan tumbuh sendiri. Begitu juga nanti ketika orang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan, ketika nanti hari kebangkitan, mereka satu persatu Allah akan bangkitkan seperti tumbuhnya rumput ketika musim hujan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita, bagaimana keadaan orang di hari kebangkitan? Di antara yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dokumentasi Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Orang di hari kebangkitan nanti Allah membangkitkan mereka sama dengan dahulu bagaimana dia wafat. Jadi bagaimana wafatnya seseorang, begitu juga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan. Bagaimana wafatnya orang, seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan.
Kalau begitu Allah akan membangkitkan orang, maka tak ada pilihan bagi kita kecuali berharap wafat meninggal dalam keadaan baik, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dalam keadaan baik. Karena orang meninggalnya itu nanti menentukan bagaimana ia di hari kebangkitan. Kalau meninggalnya elok, di hari kebangkitan elok. Kalau sebaliknya, maka begitu juga sebaliknya. Maka meninggal dalam keadaan baik akan berpengaruh di hari kebangkitan nanti. Di hari kebangkitan nanti akan berpengaruh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menentukan bagaimana orang meninggal itu dalam keadaan baik tentu sebanding lurus dengan perjalanan hidup yang dia lewati. Karena di antara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, setiap orang itu meninggal, dan meninggalnya orang itu alama asya alaih, sebanding lurus bagaimana dia melewati hidup. Jadi bagaimana dia melewati hidupnya biasanya sebanding lurus dengan bagaimana dia meninggal. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang meninggal baik, biasanya perjalanan hidupnya baik. Kalau orang yang meninggalnya husnul khatimah, biasanya juga begitu, terkait dengan perjalanan hidupnya juga baik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya meninggal ini biasanya seiring dengan amal-amal yang paling banyak dilakukan oleh seseorang ketika orang itu berada di penghujung hidupnya. Maka Rasulullah menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal yang paling menentukan kita itu adalah penghujungnya, bukan bagaimana startnya. Bapak Ibu, kalaulah seandainya boleh waktu yang Allah berikan kepada kita itu dibagi menjadi 3. Satu bagian pertama dimulai sejak kita balik sampai kemudian kita mendekati usia matang. Jadi dari balik, kalau katakanlah balik umur itu 15 tahun, lalu kemudian sampai umur 39 tahun. Itu usia muda. Usia muda. Lalu kemudian pasti usia muda itu akan berganti dengan usia matang. Usia matang itu 40 sampai 59 tahun. Dan usia matang itu juga akan terganti dengan usia tua. Usia tua itu bermula dari 60 sampai kemudian 70. Jadi 60 sampai 79 itu disebut tua. Kalau ada yang lebih dari itu, hanya bonus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan itu jumlahnya pun tak banyak. Bapak Ibu yang hadir, ada yang usia 80? Yang 80. Nah, kalau ada yang 80, ini biasanya hitungannya sedikit. Karena memang rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu 60-70. Makanya ada yang sekarang ini di usia muda, di bawah 39 tahun. Ada yang usia matang mulai 40 tahun sampai 59. Ada yang usia tua saat 60 lalu kemudian ke atas. Itu disebut dengan usia tua. Kira-kira di antara waktu ini kita berada di yang bagian mana Bapak Ibu? Usia muda ada sebagian kecil, tengah ada juga, penghujung banyak juga. Itu. Maka yang paling menentukan kita itu di penghujung. Maka yang repot kalau orang sudah berada di penghujung usianya 60 ke atas, lalu kemudian dia belum bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling mengkhawatirkan. Maka ketika sudah masuk di usia sepuh, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dengan baik, maka isilah di penghujung usia itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga wafat dalam keadaan baik. Betapa banyak kemudian kita menyaksikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan, dan ketika wafat dia sedang melaksanakan sholat dan dia sedang dalam keadaan sujud. Belum lama ini ada seseorang yang kemudian akan naik mimbar melaksanakan khutbah, lalu kemudian dia wafat di hari di mana yang bersangkutan akan berkhutbah, dan di hari di mana hari itu menjadi hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Maka orang kalau sudah baik, wafat dia di hari Jumat, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati. Kalau ada orang muslim dia wafat di hari Jumat, aw lailataha, atau Kamis malam Jumat, maka termasuk bagian dari orang-orang yang Allah akan selamatkan yang bersangkutan dari azab kubur. Ini kan berarti satu di antara wafat dalam keadaan baik. Maka wafat dalam keadaan baik, satu di antaranya adalah wafat hari Jumat. Kalau Bapak Ibu suruh memilih hari di antara Senin sampai kemudian hari Ahad, kira-kira ingin wafat pada hari apa Bapak Ibu? Hari apa Bapak Ibu?
Jumat sekejap lagi, ini sudah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nggak, maknanya kalaulah tiba waktunya, semoga Allah wafatkan kita di hari Jumat. Pas pula melakukan baik. Karena ada juga orang wafat hari Jumat, tapi pas melakukan maksiat, itu tak sama. Jadi maksudnya wafat di hari Jumat baik itu apa? Ketika orangnya baik. Ada juga orang wafat hari Jumat, tapi pas beli togel dia matinya. Itu tak elok namanya itu. Artinya bahwa wafat dalam keadaan baik di hari baik, berarti dia pada waktu itu sedang melakukan kebaikan, bukan tidak melakukan kebaikan. Maka wafatnya seseorang biasanya sebanding lurus dengan bagaimana dia hidup. Lalu kemudian ketika wafatnya baik, di hari kebangkitan juga dia baik. Lalu hadis Rasulullah SAW juga yang masih membicarakan tentang hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, "Idza aradallahu biqaumin azaban." Ketika Allah hendak menurunkan azab, maka azab itu asabal azab man kana fihim. Maka murka Allah itu akan menimpa orang yang ada di tempat di mana Allah akan menurunkan murkanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi erupsi di Gunung Semeru, itu kira-kira abunya bisa memilih tidak? Oh, ini rumah orang solih, ini tidak orang solih, ini orang elok, lalu kemudian ini orang tidak elok. Kan tidak memilih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya, dimanapun tempatnya, pasti murka itu juga akan menimpa kepada orang yang baik. Kepada orang yang baik, itu juga akan terjadi. Maka ketika terjadi, mohon maaf, gempa di Sumbar, ketika terjadi tsunami di Aceh, azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan tidak memilih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka akan menimpa kepada orang di mana Allah akan turunkan azab. Berarti kalau wafat bersama dengan azab Allah, berarti wafatnya dalam keadaan tidak baik. Itu ditinjau terlebih dahulu. Maka kata Rasulullah, ketika Allah menurunkan azab, azab itu akan menimpa orang di mana Allah menurunkan murkanya. Lalu bagaimana saat mereka dibangkitkan? Tsumma ba'atsu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat sebelum musibah itu terjadi. Dalam riwayat yang lain, ala a'malihim, mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amal terakhir sebelum musibah itu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan. Jadi sebelum musibah itu Allah datangkan, apa niatnya? Sebelum musibah itu terjadi, lalu kemudian apa amal yang dia lakukan. Maka meskipun orang meninggal bersama dengan bencana, orang meninggal bersama dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya orangnya itu baik, maka yang dilihat adalah niat terakhir, yang dilihat adalah amal terakhir. Jadi amal yang terakhir, Allah membangkitkannya bukan bersama dengan bencana yang menimpanya, tapi bagaimana niat terakhir sebelum kemudian musibah itu terjadi. Maka karena orang yang dihitung itu adalah niat, Rasulullah menganjurkan kepada kita, kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, bahkan saat kita keluar dari rumah, lakukanlah niat yang baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita melakukan perjalanan ke tempat kerja dan kemudian lain sebagainya. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kalau keluar dari rumah, niat yang baik. Maka niat yang baik itu biasanya akan menyebutkan kalimat-kalimat yang baik. Maka Rasulullah menganjurkan saat keluar dari rumah membaca apa Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kata Imam Abu Laits rahimahullah, di antara orang syarifun indallah, dia mulia di sisi Allah, wa malaikatihi, dan dia mulia juga di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya baik, bahkan setelah wafat juga akan menjadi kebaikan bagi yang bersangkutan. Satu di antaranya, orang yang ketika mengawali segala sesuatu, dia awali dengan kalimat bismillah. Maka kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillah wa huwa aqta. Segala sesuatu yang baik, kalau kita mengawalinya dengan tidak membaca basmalah, maka sesuatu itu terputus. Makna terputus apa? Para ulama menjelaskan ay qalilul barakah, sedikit berkahnya. Maka Bapak Ibu, kalau mengawali segala sesuatu biasakan membaca basmalah supaya apa? Supaya Allah berikan keberkahan. Bapak Ibu, ibu-ibu lah terutama, ketika menanak nasi yang dibacakan bismillah dengan yang tidak dibacakan bismillah, itu nasinya sama-sama masak,
tapi yang membedakan apa? Keberkahannya. Jadi beda nasi yang ditanak dengan membaca basmalah dengan yang tidak dibacakan basmalah. Itu berbeda. Yang ada basmalahnya pasti akan menghadirkan keberkahan. Mungkin di perut sama-sama kenyang, tapi potensi semangat untuk melakukan ibadah beda dengan yang dibacakan kalimat yang baik dan kemudian dengan yang tidak dibacakan kalimat yang baik. Itu berbeda sekali. Makanya ketika ibu-ibu menanak nasi atau kemudian melakukan apapun dan sesuatu itu baik, maka jangan lupa awali dengan basmalah supaya kemudian menjadi keberkahan. Coba tengok riwayat orang-orang solih, pasti di belakangnya ada ibu yang solihah. Ibu yang solihah ini kadang tidak tergantung dengan pendidikan yang dia lewati, tapi kemudian bagaimana mengamalkan kebaikan-kebaikan yang dia tahu. Di antara kebaikan yang sederhana yang perlu dilakukan oleh orang tua, terutama ibu, ketika melakukan segala sesuatu yang baik, awali dengan bismillah, karena itu pasti akan memberikan keberkahan bagi anak-anaknya. Makanya karena berkahnya bismillah itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita sedang lapar, nengok makanan semangat, kita langsung makan lupa membaca bismillah. Kira-kira apa yang dianjurkan Bapak Ibu? Udah sampai 5-6 suap ini lupa baca bismillah. Ingat pas 6 suapan yang ke-6. Kira-kira apa yang dianjurkan Bapak Ibu? Kan tetap membaca bismillah kan? Meskipun ditambah. Bismillah tetap dibaca, supaya apa? Supaya yang masuk ke perut kita itu mendapatkan keberkahan. Kalau berkah yang masuk ke perut kita, maka akan ada semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau malas, itu berarti ada sesuatu yang tak berkah yang masuk ke perut kita. Tapi berkah yang dibacakan bismillah itu yang elok Bapak Ibu. Jangan pula yang tak elok baca bismillah juga. Ini kan umpamanya mau melempar dadu, bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu ya tetap tidak elok karena perbuatannya tak baik. Maka bismillah itu diucapkan untuk sesuatu yang baik supaya kemudian mendapatkan keberkahan. Bismillah. Maka orang saat keluar dari rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi dan yang agung. Ketika dia sudah menyebutkan kalimat ini, seandainya dalam perjalanan dia wafat karena kecelakaan, karena musibah, wal'iyadzubillah, kita sama-sama mohon perlindungan kepada Allah. Seandainya itu terjadi, maka Allah membangkitkan dia bukan dalam keadaan kecelakaan, tapi Allah membangkitkan dia sesuai dengan niat sebelum dia keluar dari rumah. Betapa banyak orang yang wafat dalam perjalanan kerja. Maka yang menentukan yang bersangkutan bagaimana? Niat sebelum dia berangkat kerja. Maka niatnya sebelum berangkat kerja itu bagaimana? Bapak Ibu, belum lama ini mungkin Bapak Ibu melihat berita di Pelelawan itu berapa orang yang kemudian meninggal. Belum lama ini juga di Perawang, orang yang juga meninggal saat melakukan safar, saat melakukan perjalanan. Maka ketika safar melakukan perjalanan biasakan niat yang baik. Kalau seandainya Allah wafatkan kita dalam perjalanan, dalam keadaan musibah dalam perjalanan, maka yang Allah tengok niat kita. Maka ketika keluar dari rumah, biasakan lisan untuk mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah itu pasti Allah jaga kita dalam perjalanan dan Allah Subhanahu wa taala jaga apa pula yang kemudian kita tinggalkan. Kalau sudah niat pasti seperti itu. Karena orang itu kalau sudah dari rumah membaca bismillah, maka kemudian kata malaikat mengabarkan qad kufita. Orang yang sudah membaca bismillah saat keluar dari rumah, engkau akan diberikan rasa cukup. Jadi rasa cukup seseorang saat keluar dari rumah, dia tidak akan pernah iri dengan apa yang dia tengok. Kapan? Saat dia mengatakan bismillah, lalu kemudian ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahudita, bukan hanya sekedar Allah hadirkan rasa cukup, tapi Allah juga akan berikan petunjuk. Maknanya kalau sudah keluar dari rumah, Allah bimbing dengan petunjuknya, insya Allah dia tidak akan melakukan sesuatu yang Allah larang. Rasa cukup itu Bapak Ibu, tak semua orang Allah beri. Seberapapun banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi kalau masih melirik harta yang dimiliki oleh orang lain, berarti dia tak diberi rasa cukup. Rasa cukup itu Bapak Ibu, bukan karena nominal yang dimiliki oleh seseorang, tapi rasa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan.
Berapapun banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang, kalau Allah tak berikan rasa cukup, dia juga akan tetap mengambil hak orang lain. Meskipun yang didapatkan itu hanya pas-pasan, bahkan kadang kurang, orang tidak akan mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena Allah berikan rasa cukup. Jadi rasa cukup itu, makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghnini, Allahumma ighnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah kami dengan berikan kami rasa cukup dengan rezeki halal yang Engkau berikan. Jauhkan dari kami sesuatu rezeki yang Engkau haramkan. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah kayakan kita dengan sesuatu yang halal. Maknanya Allah berikan rasa cukup di dalam hati. Kapan? Ketika sudah menyebutkan kalimat baik. Makanya orang, bagaimana Allah bangkitkan? Yang pertama tadi tergantung bagaimana dia wafat, dan yang kedua bagaimana amal niat terakhir sebelum dia wafat. Itu yang menentukan bagaimana seseorang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan orang saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbarani Jibril." Kata Rasulullah, Jibril memberikan kabar kepadaku. Bapak Ibu pernah didatangi Jibril? Pernah Bapak Ibu? Wah, kalau ada yang didatangi Jibril, nanti bisa mengaku menjadi nabi, seperti Lia Eden. Nah, itu kan, dia mengaku bahwa Jibril datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innala ilaha illallah annasa lil muslimi inda mautih. Bahwa kalimat la ilaha illallah akan membuat nyaman bagi seorang muslim saat dia wafat. Jadi kalau orang wafat, saat kalimat terakhir yang disebutkan la ilaha illallah, pasti wafatnya nyaman, pasti wafatnya terasa nikmat. Kapan? Kalau kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ditanya, "Kaifa wajadtal maut?" Wahai Musa, bagaimana engkau merasakan mati? Nabi Musa ditanya oleh Allah, bagaimana engkau merasakan mati? Kata Nabi Musa ketika ditanya bagaimana merasakan mati, Nabi Musa lalu kemudian menjawab, kuntu usfuran. Aku tak ubahnya seperti burung kecil. Yang burung itu dilemparkan ke dalam minyak, yang minyak itu sedang menggelegak. Begitulah aku menemukan diriku saat mati menghampiriku. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Dan di antara yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah, bagaimana sakitnya mati, seperti kambing yang disayati hidup-hidup. Nah, itu terkait dengan bagaimana rasanya mati. Bapak Ibu sudah merasakan? Belum. Kalau sudah tentu tak di sinilah kan itu. Makanya doa kita, Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saat nyawa terpisah dengan raga. Jadi kalau Allah mudahkan, lisan Allah akan berikan keteguhan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga tak terasa seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mati itu ternyata sakit. Bagaimana tidak? Nyawa membersamai raga kita sudah berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? Ya sesuai dengan umur kita. Bahkan sebelum itu nyawa sudah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di raga kita ketika kita berumur 120 hari di rahim ibu kita masing-masing. Tahun kita belum dihitung, tapi nyawa sudah ditempelkan. Lalu kemudian kita lahir, sampai sekarang nyawa itu bersama dengan raga kita. Lalu bagaimana kira-kira rasa ketika nyawa dipisahkan dengan raga yang begitu lama? Bapak Ibu kalau ingin mencoba sikit saja, ini mencoba sikit ini. Mencoba sikit, nanti balik pengajian beli lem Alteco. Nah, setelah itu tempelkan bibir atas, bibir bawah. Nah, itu kan. Tunggu beberapa detik saja, tak usah beberapa tahun. Tunggu agak 3 detik atau 4 detik. Setelah itu buka. Bisa tidak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira sakit tidak itu kan? Pasti sakit. Sedangkan menempel sebentar saja, ketika kita pisahkan sakit. Lalu bagaimana nempel yang begitu lama ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan pisahkan dengan raga? Tak ada yang membuat orang hilang rasa sakit itu. Di antaranya yang membuat hilang adalah orang yang ketika wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Lalu kemudian kata malaikat Jibril, wa fi qabrih, bukan hanya sekedar nyaman saat wafat, dia juga akan nyaman ketika berada di alam barzah. Maka orang-orang yang telah mendahului kita, saat dia wafat la ilaha illallah yang terucap dari lisannya, maka dia di alam barzah, dia mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau sudah mendapatkan nikmat sampai hari kebangkitan yang lama, maka dia akan melewatinya terasa sebentar. Bapak Ibu ke Sumbar 7 jam, ke Medan 12 jam. Bapak Ibu punya riwayat mabuk jalan, mabuk darat umpamanya. Kira-kira sampai ke Sumbar, sampai ke Medan, itu lama atau sekejap? Lama. Tapi coba Bapak Ibu sebelum naik mobil minta nom antimo 2. Nah itu kan, saat naik mobil langsung tertidur. Kira-kira 7 jam, 12 jam lama atau sebentar? Sebentar. Sedangkan tidur, karena obat saja kita bisa merasakan sebentar. Lalu bagaimana orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan, maka melewati barzah, melewati alam kubur itu baginya sebentar. Jadi menanti hari kebangkitan itu pasti sebentar. Bagi siapa? Bagi orang wafatnya la ilaha illallah yang dia sebut, lalu dia juga dapat nikmat di alam barzahnya. Lalu apa kaitannya dengan hari kebangkitan? Kata malaikat Jibril kepada Rasul, wa hina yahruju min qabrih, dan bahkan akan terasa nikmat, akan terasa mudah saat ia Allah keluarkan dari kuburnya. Jadi di antara orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik siapa? Orang yang wafatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Muhammad, law tarahum, kalau seandainya engkau melihat mereka, mereka yang mana? Mereka yang wafat, saat wafat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hina yamruquna min kuburihim, ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka masing-masing, yanfadduna ru'usahum wa yaquluna hadza la ilaha illallah, mereka akan menggerakkan kepalanya sambil mengatakan la ilaha illallah. Jadi ada orang saat dibangkitkan oleh Allah dalam waktu yang lama itu seperti orang yang bangun tidur, menggerakkan badannya sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu diantara nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik di hari kebangkitan, adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat dia wafat. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an, wahai Tuhanku ajarkan kepadaku satu hal yang tak pernah engkau ajarkan kepada nabi-nabi sebelumku. Lalu kemudian Allah menjawab, qul ya Musa, katakan olehmu wahai Musa, la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa mendapatkan pesan itu, kata Nabi Musa, kalimat itu kan sudah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumku. Lalu kemudian kata Allah, lawudi'at fi akufatin, seandainya kalimat la ilaha illallah itu engkau letakkan di sisi timbangan, lalu kemudian sebelahnya lagi wal aradina sab'a, sebelahnya lagi bumi 7 kali lapis, begitu juga langit 7 kali lapis, fi akufatin ukhra, di sisi timbangan yang lain, lamalat, kata Allah, tentu jauh lebih berat di sisi yang di sisi itu ada kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang baik, yang saat orang mengucapkan itu bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan, keteguhan lisan, sehingga mudah baginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang kita harap wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesi tanya jawab untuk anak-anak ini? Oh, tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk anak-anak tidak ada, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, masih ada berapa menit lagi ini? Masih ada 9 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan, Pak. Pernah saya baca itu, dia dibagikan ke dalam duta, padahal dia dulu dulunya bisa melihat. Apa maknanya? Ini nanti kita di bab di antara orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik. Kita masih yang baik-baik saja ini.
Jadi yang baik dulu nanti kita selesaikan. Insya Allah bulan depan tidak ada halangan, baru kita sebutkan yang tidak baik. Termasuk di dunia dia bisa melihat, saat dibangkitkan oleh Allah dia tak bisa melihat. Nah, itu diantara yang tidak baik. Nanti ada yang tidak baik. Ini yang baik-baik dulu. Kan satu tadi yang baik, saat dia meninggal sebaik, lalu kemudian Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Yang kedua, orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik adalah orang yang sebelum terjadi musibah dia berniat baik, dia beramal baik. Yang ketiga, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat meninggal. Nah, yang ditanyakan mohon maaf supaya tidak meloncat. Nah, kita jawab di bulan yang akan datang, insya Allah. Belum Ramadan kan? Belum Ramadan. Februari belum Ramadan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan lain? Asal Bapak Ibu jangan tanya, Pak Ustadz pernah merasakan mati? Itu kalau tanyaan itu tentu tak bisa saya menjawabnya kan itu. Kalau pengantar mati sering saya dapat. Pengantar mati itu apa? Sakit. Sakit itu pengantar mati. Bapak Ibu pernah sakit? Pernah Bapak Ibu? Kalau yang tak pernah sakit perlu dicek ini silsilah nasabnya. Jangan-jangan ada gen Fir'aunnya kan gitu. Karena yang tak pernah sakit itu Fir'aun. Makanya kalau kita pernah sakit, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ikut mati pula ini mikrofonnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit itu pengantar mati. Makanya ketika Nabi Musa bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah engkau mengirimkan utusan sebelum engkau datang kepadaku? Kata malaikat pencabut nyawa, "Na'am, iya, aku akan kirimkan utusan sebelum aku datang menjumpaimu." Apa utusan yang engkau kirimkan kepadaku? Kata malaikat pencabut nyawa, di antara utusan yang aku kirimkan kepadamu adalah sakit. Jadi sakit itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara pengantar sebelum malaikat pencabut nyawa itu datang. Maka kalau yang sakit hati-hati aja kan itu. Yang sakit hati-hati aja karena sudah dikirim oleh malaikat. Coba cek, orang yang meninggal lebih banyak diawali sakit atau yang tidak? Lebih banyak yang sakit, rata-rata sakit. Sampai baginda Rasulullah SAW saja sebelum wafat beliau sakit terlebih dahulu. Maka ketika sakit itu tanda-tanda bahwa sebelum malaikat pencabut nyawa itu datang sudah dikirimkan pertanda terlebih dahulu. Makanya kenapa sakit disebut sebagai penggugur dosa? Karena ketika dikirimkan tanda, orang akan sungguh ketika beristighfar meminta ampun kepada Allah. Ceklah Bapak Ibu, istighfar kita lebih ikhlas saat sakit atau saat sehat? Sakit. Kita berdoa tulus, itu lebih tulus waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sakit pasti. Waktu sehat berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah berikanlah untukku sehat. Dan ketika berdoa waktu sehat itu biasa-biasa saja. Coba waktu sakit ketika berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah, pasti sungguh-sungguh. Jadi beda ketulusan orang yang ketika berdoa dia saat sakit. Maka kata malaikat pencabut nyawa, aku kirimkan di antara kirimanku itu adalah sakit sebelum aku datang. Apakah masih ada yang lain? Pertanyaan Nabi Musa. Lalu kemudian malaikat menjawab, kata malaikat pencabut nyawa, ada. Apa dia? Ketika rambutmu sudah mulai beruban. Ini yang rambut-rambutnya beruban, itu pengantar sebelum malaikat maut itu datang. Wah, rambut saya masih hitam semuanya Pak Ustaz. Apakah tidak ada kemungkinan mati itu akan datang? Sangat ada. Karena itu kan bagian. Artinya ketika rambut itu mulai memutih berarti dah tak jauh lagi. Kenapa? Karena rata-rata orang yang rambutnya sudah memutih itu usianya pasti di usia sepuh. Usia sepuh ini rata-rata. Kalau rambut sudah memutih biasanya usianya sudah 60-an. Bapak Ibu sudah ada rambut putihnya? Saya saja ini, saya kalau tengok, kalau ini tak nampak Bapak Ibu melihat. Tapi kalau saya berkaca, sudah ada di pinggir sini sama pinggir sini. Kata istri di atas pun sudah mulai ada. Kata saya kan. Berarti itu tanda. Makanya ketika beruban itu tak usah disemir. Biar saja. Kenapa? Karena itu pertanda. Bapak Ibu kalau kita buka buku fikih, menyemir rambut menjadi hitam itu haram hukumnya. Maka biarkan saja putih. Itu sebagai tanda. Yang tidak haram bagaimana? Yang tidak haram semirlah selain hitam.
Nah, bukalah buku-buku fikih. Kalau kita ingin menyemir rambut selain hitam itu tidak apa-apa. Wah, umur 65 tahun, rambutnya disemir pirang. Kira-kira kalau jumpa cucu gimana cucunya Bapak Ibu? Wih, mantap kakeknya. Nah, itu kan. Nah, maka ketika putih itu ya biar saja. Kenapa? Karena itu sudah Allah kirimkan tanda. Kalau sudah dikirimkan tanda, berarti kan kita lebih persiapan. Oh, rambut saya masih tetap hitam Pak Ustaz sampai sekarang meskipun usia saya sudah 60 tahun. Kata malaikat ketika menjawab pertanyaan Nabi Musa, ada yang aku kirimkan selain rambut. Apa dia? Ketika mata tak jauh lagi memandang. Jadi ketika semakin sepuh ini Bapak Ibu, memandang saya nampak Bapak Ibu? Nampak Bapak Ibu? Tulisannya nampak? Itu tanda tua dah tuh. Hati-hati aja tuh kan. Jadi ketika pandangan itu sudah tidak jauh, itu tanda kita sudah mulai menua. Bapak Ibu cobalah perhatikan. Dahulu waktu kita membaca Al-Quran dengan sekarang ketika kita membaca Al-Quran. Dulu saya membaca Al-Quran saku itu biasa. Sekarang membaca Quran saku itu udah tak bisa lagi dah. Udah tak bisa lagi. Ini menunjukkan bahwa mata sudah tak jauh lagi memandang. Itu diantara tanda yang sudah dikirimkan. Oh, mata saya masih jelas Pak Ustaz. Sampai sekarang alhamdulillah saya tak pakai kacamata. Saya pun bisa membedakan mana uang biru, mana uang merah. Itu kan. Oh, kata malaikat, ada yang aku kirimkan selain itu. Apa dia? Ketika telinga tak kuat lagi mendengar. Jadi semakin sepuh itu pasti Allah kurangi pendengarannya. Allah kurangi. Jadi Allah kurangi, maka ada etika bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang sudah tua. Usahakan berhadap-hadapan. Usahakan lihatkan gerak bibir kita supaya kemudian dia paham dengan apa yang kita maksudkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sampai di usia tua. Di saat itu kita dah tak bisa lagi mendengarkan baik apa yang dikatakan oleh orang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kurangi pendengaran kita. Jadi kira-kira Bapak Ibu, ketika semakin tua, pendengaran Allah kurangi. Ketika semakin sepuh, pandangan Allah kurangi. Itu maknanya potensi dosanya kan semakin kecil. Semakin kuat pendengaran kita, potensi dosanya itu semakin besar. Semakin jelas mata kita menengok, itu potensi dosanya semakin besar. Maka orang yang semakin tak jelas memandang, itu potensi dosanya semakin kecil. Di antara orang yang sudah Allah siapkan dengan surga, itu bukan orang yang bisa melihat. Idzabtalaitu abdi bihabibataihi, kata Allah dalam hadis qudsi, ketika aku uji seorang hamba dengan kedua matanya dia tidak bisa melihat, fasabara, lalu kemudian dia sabar, awwadtuhuma al-jannah, maka aku ganti kedua matanya yang dia lewati dengan kesabaran itu dengan surga. Al-hadis au kama qala. Maka mohon maaf, orang yang tak bisa melihat lalu kemudian dia sabar dengan keadaan yang Allah berikan kepadanya, lalu kemudian Allah akan ganti dia dengan surga. Itu diantara bahwa ketika mata itu tak bisa melihat, kadang bisa menyebabkan yang bersangkutan Allah sudah siapkan untuknya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.